Selamat siang semuanya, bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran akuntansi keuangan. Ini apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Ya, baik. Semoga kalian masih sehat semua. Berhubung dengan masa pandemi ini, Ibu harap kalian senantiasa mengindahkan protokol-protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, saat keluar menjaga jarak dan hindari kerumunan. Ibu ingatkan kembali agar kalian mengisi absensi yang telah Ibu kirim di Google Classroom dengan batas waktu hingga jam pembelajaran kita habis. Marilah kita berdoa terlebih dulu. Silahkan rahmat hidayat memimpin kita ke dalam doa. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu yang lalu kita telah membahas bagian A hingga C, yaitu pengertian serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap. Apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian penyusutan aset tetap? Aset tetap itu, Bu Guru, adalah harta yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun yang mengalami penyusutan, artinya nilainya akan berkurang. Bagus, berarti masih ingat. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan topik berikutnya, yaitu metode penyusutan aset tetap. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertamanya, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasikan penyusutan aset tetap dengan rasa ingin tahu, jujur, dan disiplin. Keduanya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis, metode, dan perhitungan penyusutan aset tetap dengan tanggung jawab. Yang ketiganya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menggunakan metode penyusutan aset tetap, menilai penyusutan aset tetap, dan menyusun daftar penyusutan aset tetap dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, metode penyusutan aset adalah suatu metode yang sistematis dan rasional tentang pengalokasian biaya perolehan aset tetap sebagai beban sepanjang umur yang menikmati manfaatnya. Metode penyusutan aset tetap itu menurut PSAK 16 itu ada 5. Yang pertamanya metode garis lurus, yang keduanya metode jumlah angka tahun, yang ketiganya metode saldo menurun ganda, yang keempatnya metode satuan jam kerja, yang kelimanya metode satuan hasil produksi. Nah, sekarang kita lihat dulu metode garis lurus. Apa itu penyusutan garis lurus? Nah, metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan aset tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aset tetap tersebut. Nah, untuk mencari penyusutan per tahun, rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur. Yang kedua yaitu metode jumlah angka tahun. Nah, menurut metode ini, penyusutan untuk tiap tahun menggunakan aset tetap jumlahnya menurun. Langkah-langkah menghitung besar nilai penyusutan tiap-tiap tahun menurut metode jumlah angka tahun adalah sebagai berikut. Pada posisi pembilang, masing-masing tahun diberi bobot sebesar sisa umur. Manfaat pada tahun yang bersangkutan. Misalnya aset tetap mempunyai umur manfaat 4 tahun, maka untuk tahun ke-1 diberi bobot 4. Sisa umur berapa? Untuk tahun kedua diberi bobot 3, karena sisa umur pada tahun kedua adalah 3 tahun dan seterusnya. Nah, pada posisi penyebut, jumlah bobot umur ekonomis aset tetap yang bersangkutan, titik pitanya umur ekonomis. Aset tetap adalah 4 tahun, maka jumlah bobotnya sebagai berikut, 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Bisa bertanya, Ibu, Silahkan. perbedaan nilai sisa dengan nilai buku, nilai residu dengan nilai bukunya. Nah, kalau nilai sisa itu, nilai sisa itu nilai umur sisa umur ekonomis mesin. Kalau nilai buku, nilai akhir pada tahun berikutnya. Kita lanjut ke yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Nah, dalam metode saldo menurun ini akan dihasilkan beban penyusutan yang menurun setiap periode. Metode ini beranggapan bahwa aset baru sangat besar perannya dalam usaha mendapatkan
penghasilan. Peranan aset tersebut semakin lama semakin mengecil seiring dengan semakin tuanya aset tersebut. Pensyutan tiap tahun penggunaan aset ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Nah, dalam penerapan metode satuan jam kerja, beban pensyutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Untuk satuan periode dihitung dengan cara sebagai berikut. Tarif pensyutan sama dengan harga perolehan dikurang harga residu dibagi taksiran jumlah harga yang dapat dicapai selama masa penggunaan aktiva tetap. Yang terakhir, yang kelimanya, metode satuan hasil produksi. Nah, metode hasil satuan produksi sama dengan rumus metode satuan hasil jam kerja ya. Dalam metode penyusutan satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan hasil yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Untuk satuan periode dihitung dengan cara berikut, sama tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang harga residu dibagi taksiran jumlah harga yang dapat dicapai selama masa penggunaan aktiva tetap. Nah, untuk mencari beban penyusutannya, jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ya. Dari beberapa metode itu, Bu, yang mana yang paling bagus dipergunakan, Bu? Metode penyusutannya. Nah, dari semua metode yang ditetapkan itu, ada 5 metode yang ditetapkan, sebenarnya semuanya bagus, semuanya bagus. Itu tergantung perusahaan mau memakai yang mana yang menurut perusahaan lebih bagus sesuai dengan yang dipilih oleh perusahaan. Ada Ya, lagi yang bertanya? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Ini kelompoknya, ini ada 7 orang ya. Jadi kelompoknya ada yang 4 dan ada yang 3. Nah, yang kalian diskusikan ini nanti menurut kalian metode penyusunan mana yang paling tepat untuk digunakan. Silahkan jelaskan alasan kalian mengapa metode yang kalian pilih merupakan metode yang paling tepat. Nah, dari jawaban kalian, metode yang mana yang paling tepat digunakan? Kalau menurut saya, Bu, mungkin metode penyusutan garis lurus, Bu. Karena lebih gampang, Bu. Lebih gampang. Alasannya kenapa? Ya. Karena lebih gampang ya. Nah, mungkin cara pengerjaannya, Bu, lebih simpel ya. Lebih sederhana ya, Bu. Lebih sederhana. Iya, Pak. Iya, Ibu. Iya, menurut kalian. Tapi sebenarnya semua penyusutan itu semuanya baik ya nak ya. Jadi saya ibu tekankan tergantung perusahaan masing-masing. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat nak? Mungkin bisa tahu metode penyusutan ya, Ibu. Ya, lebih tahu metode step perusahaan. Ada berapa metode penyusutannya? Ada 5 metode. Ada 5, Bu. Metode, Ibu. Ada 5 metode, Bu. Ada 5, Ibu. Dan dari pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa metode penyusutan itu ada 5. Yang pertamanya metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Nah, demikianlah pembelajaran kita minggu ini. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi, tetapi dengan pokok bahasaan yang lain mengenai pemeliharaan dan penghentian aset tetap. Nah, untuk tugas LKPD-nya nanti Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Setelah ini nanti akan Ibu share setelah pembelajaran ini selesai. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Silahkan salah satu di antara kalian memimpin kita ke dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu kita telah selesai, silahkan meninggalkan Zoom meeting dan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.